Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita lanjutkan masalah kingdom Animalia, tepatnya di Porifera. Porifera itu adalah salah satu hewan rendah dari semua kingdom Animalia. Nah, apa itu Porifera? Porifera ini itu dari kata porus dan fera. Ya, porus itu artinya lubang kecil. Fera itu artinya mengandung atau memiliki. Berarti hewan berpori. Nah, kenapa dikatakan hewan spon? Hewan spon itu artinya karena ada pori menunjukkan ada suatu kelenturan atau lubang-lubang kecil. Ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa arti hewan porifera. Nah, sebelum kita menelusuri lebih jauh bagaimana tentang porifera, kita mau kenal dulu ya secara visual bagaimana hewan porifera. Kingdom Animalia, Phylum Porifera. The last kingdom from the Whittaker's classification is the kingdom Animalia, which includes multicellular eukaryotic organisms. Most animals show a high level of tissue differentiation. Kingdom Animalia is divided into two phyla, Invertebrata and Vertebrata. Invertebrates are the animals without a backbone, and vertebrates are animals with backbones. Let's first take a look at Invertebrata, which is further classified into 8 phyla. Phylum Porifera, Phylum Coelenterata, Phylum Platyhelminthes, Phylum Nematoda, Phylum Annelida, Phylum Mollusca, Phylum Arthropoda, and Phylum Echinodermata. Phylum Porifera includes spore-bearing animals which are commonly called sponges. Although they are most common and diverse in the marine environment, around 150 species of sponges live in fresh water. Sponges have very simple structures and are either radially symmetrical or asymmetrical. Sponges are highly branched, cylindrical and hollow. A cavity called spongocoel is enclosed by the body. Their body is supported by a skeleton made up of calcareous or siliceous spicules or spongin fibers. Sponges have a loose organization of cells which are specialized to perform different functions. The different cells found in sponges are pinacocytes, which form the protective layer of the body, choanocytes that maintain the water current inside the body, and amoebocytes which store reserved food. Sponges exhibit Holozoic mode of nutrition. They capture food brought close by water currents which are created by choanocytes. The food material is then digested by the process of intracellular digestion, and the remaining water is thrown out of the body through the osculum. In sponges, the processes such as respiration and excretion take place by means of simple diffusion. Sponges have a system of canals. Choanocytes line the inner surface of these canals. Through ostia, the water enters the spongocoel and leaves through a single large osculum. Sponges reproduce asexually by budding, fragmentation, and even by regeneration, where fragments or a part of the body or even isolated cells of a sponge can regenerate or reorganize into a complete sponge. Sponges can also reproduce sexually.
The male gametes are released into the water by a sponge. Fertilization between these male gametes and an egg cell then takes place in the body of a neighbor sponge, resulting into the formation of a new individual. Some important examples of sponges are Leucosolinia, Cycin or Scypha, Euplectella, commonly known as Venus flower basket, and Euspongia, commonly known as the bath sponge. Based on certain similarities such as intracellular digestion and the resemblance of amphiblastula larva to a flagellated protozoan, it is said that sponges may have evolved from colonial flagellated protozoans. Baik, itulah sebagai pengenalan tentang hewan porifera. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana deskripsi porifera. Kalau kita mendengar porifera ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, nah tentu ya kalau mungkin kamu ingat masa kecil nonton SpongeBob. Ya, SpongeBob itu adalah karikatur dari hewan porifera. Oke, namanya spons. Artinya dia lembut, ya, dan memiliki pori, dan itu dijadikan sebagai penggosok, alat gosok badan. Ya, alat gosok badan. Jadi alat gosok badan ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Gitu ya. Nah, jadi kalau alat gosok ini dalam posisi kering dia keras. Ya, mungkin kamu punya ya. Kita ambil satu contoh, ada produk dari Body Shop ya, dimana bentuknya kayak bakpao. Nah, itu adalah dari porifera. Kalau kondisi kering dia, wah keras dia. Makanya kalau kita rendam dia ke air, nah dia akan lunak. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kita mulai dulu bagaimana hal yang penting pada porifera. Porifera adalah tubuh berpori yang jumlahnya banyak. Kemudian, hewan ini tidak memiliki jaringan sejati, tapi dia memiliki banyak sel. Ya, jadi banyak sel belum tentu memiliki jaringan. Ada ternyata hewan banyak sel tapi belum ada jaringan. Ya, namun yang melakukan metabolisme adalah berupa sel-sel khusus. Di video tadi sudah disinggung apa-apa saja sel yang berperan dalam metabolismenya. Ada amoebosit, itu identik dengan transportasi zat makanan. Ada choanosit, adalah sel yang berfungsi untuk pencernaan. Ya, ada arkeosit untuk menghasilkan gamet. Nah, jadi yang kita bayangkan atau kita bandingkan dengan tubuh manusia, kalau kita ambil salah satu sistem pencernaan yang begitu kompleks pada tubuh manusia, hewan ini dilakukan oleh satu sel. Itulah choanosit. Ya. Nah, itulah makanya disebut hewan ini belum memiliki jaringan sejati. Nah, ukurannya rata-rata ya tidak kurang dari 90 cm dan memiliki warna-warni.
Mungkin kalau kamu pernah snorkeling namanya ya, menyelam di dasar laut yang dangkal akan terlihat seperti background kita ini. Ya, nah di situ banyak kita jumpai hewan porifera. Bahkan di pantai pun terkadang terdampar, sering kita jumpai hewan seperti ini ya. Oke, kita teruskan. Tubuhnya asimetri ya, tidak memiliki aturan. Artinya ya seolah-olah dia bercabang ya, dan tubuhnya bervariasi. Ada bentuk piala, vas bunga ya, ada bentuk kayak mangkuk dan lain-lainnya. Oke, lalu porifera ini karena disebut dengan hewan porifera, ternyata porinya itu berupa pintu masuk saluran air. Bukan hanya air saja, ternyata nutrisi. Ya, nutrisi ya. Nah, maka kita telusuri saluran airnya bagaimana. Ya. Nah, saluran airnya ternyata prinsipnya adalah dari ostium, itulah yang disebut dengan pori, lalu masuk ke spongosol, lalu keluar lewat osculum. Ya. Nah, 3 istilah ini harus bisa kita bedakan. Apa itu ostium? Pori. Spongosol itulah ibaratnya seperti rongga di antara tubuhnya ya. Bukan rongga tubuh, rongga di antara tubuhnya. Ya, mirip kayak vas bunga atau piala, di tengah-tengahnya itu kan berupa rongga antar tubuh. Lalu pintunya yang di atas itulah osculum. Ya, baik. Nah, kita lihat ini. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan bagaimana ostium. Inilah ostium itu. Ya, ini ya ostium atau porinya. Dan kemudian permukaan tubuhnya adalah berupa sel-sel yang bertindak seperti kulitnya, namanya pinakosit. Ya kan? Nah, kemudian pinakosit ini akan membentuk pori tadi. Selanjutnya inilah spongosol. Inilah rongga antar tubuhnya. Lalu osculum, inilah pintu pengeluarannya. Ya. Nah, lalu kita perhatikan yang membentuk ostium adalah porosit. Nah, inilah porinya itu ya. Oke, jadi selanjutnya dia memiliki 2 lapis. Ya, 2 lapisan tubuh. Nah, yang pertama itulah lapisan paling luar, itulah namanya pinakosit. Sudah. Kemudian lapisan tengah itu namanya mesohil. Ini yang warna kekuningan ini ya. Nah, ini mesohil ya, atau mesoglea. Sudah, belum mesoderm. Hati-hati ya. Belum mesoderm. Porifera belum memiliki istilah mesoderm. Ya, kenapa? Karena mesohil ini hanya berupa berisi zat gelatin, zat kental ya. Oke, lalu bagian dalamnya ini tersusun berderet seperti kayak kecebong, itulah namanya choanosit. Inilah yang bertindak sebagai tempat pencernaannya. Ini dia choanosit. Oke ya. Lalu diselimuti atau dilengkapi dengan amoebosit yang bertujuan untuk menghantarkan nutrisi, karena hasil pencernaan akan dikirim ke amoebosit. Nah, amoebosit itu diambil dari kata istilah amuba yang pergerakannya mirip seperti amuba, yang tujuannya menghantarkan makanan ke setiap sel-sel yang lebih dekat ke sel amoebosit. Ya, nah, jadi ada suatu gambaran namanya spikula. Jadi spikula ini ibaratnya kerangka. Ya, kerangka tubuhnya. Kenapa dia bisa berdiri tegak? Ternyata ada kerangka tubuhnya. Ya, di mana kita jumpai di lapisan tengah atau mesohil. Ya, mesoglea nama lainnya. Oke, lalu kita angkat sebuah choanosit. Inilah dia. Nah, choanosit ini dilengkapi dengan polar. Ya, ada berupa seperti perangkapnya, perangkap makanan. Jadi partikel makanan atau perangkap. Ya, selanjutnya makanan itu nanti akan difagosit. Apa arti fagosit? Seperti sel darah putih ya, atau amuba yang merangkul, memasukkan makanannya sehingga makanan akan sampai ke dalam sel dan melintasi sitoplasma sambil melakukan proses pencernaan. Hasil pencernaan ditangkap oleh amoebosit dan siap untuk mengedarkannya. Jadi ternyata cukup sederhana ya bagaimana pencernaannya. Kan gitu ya. Nah, ini masih dilakukan oleh tingkat sel, belum jaringan. Ya, tapi dia sudah dikatakan
dunia hewan karena tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki klorofil. Ya, baik. Nah, jadi itulah gambarannya. Inilah lapisan tubuhnya, inilah spongosol, inilah mesohilnya, inilah konositnya. Ya, lalu dilengkapi dengan flagellum di kuanosit. Oke, saya rasa sudah paham ya, Nak ya. Kita lanjutkan. Nah, lalu porifera ini ya bentuk tubuh ya berdasarkan saluran air. Nah, bentuk tubuh berdasarkan saluran air ada askonoid. Ya, apa itu? Ternyata saluran ini bentuknya sederhana. Ya, artinya saluran air yang tidak bercabang. Oke, lalu biasanya askonoid ini berukuran kecil. Contohnya Leucoselenia. Nah, seperti inilah hewan porifera yang tipe saluran airnya askonoid. Ya, oke. Baik, lalu ada saluran air tipe sikonoid. Ini salurannya sudah mulai agak-agak bercabang lah, ya, dan berflagela, dan dinding tubuhnya melipat horizontal. Oke ya, sikonoid. Nah, contohnya sikon ciliatum. Nah, inilah dia contohnya ya. Itu untuk tipe yang kedua. Lalu tipe yang ketiga atau leuconoid disebut juga dengan ragon ya. Jadi ragon itu adalah lekon yang bentuk yang paling kompleks. Nah, saluran berflagel, melipat, membentuk rongga kecil, dan kemudian spongosol menghilang diganti saluran-saluran kecil. Contohnya leukonia atau leucandra. Ya, nah seperti inilah gambarnya. Ya, memang gambarnya pun sudah mulai ya agak ribet juga bentuknya ya. Inilah namanya asimetri, ya tidak beraturan. Oke, nah lantas kita lihat gambarnya. Ini adalah askon. Nah, inilah yang disebut dengan tubuh porifera tipe saluran air askon. Nah, salurannya kan tidak bercabang. Ya, sederhana ya. Begitu air masuk beserta makanan, lalu lantas dikeluarkan air osculum. Jadi tidak berkelok-kelok. Lalu ada sikon. Nah, ini sudah mulai berkelok, ya kan? Sudah mulai melihat saluran air yang berliku-liku. Nah, lalu ada yang paling rumit, itulah ragon atau leukon. Nah, jadi sudah bercabang-cabang ya. Oke, bahkan semakin berkembangnya ini, nah ini spongosol ini bisa hilang. Nah, ya bisa kecil, makin kecil, itulah dia. Oke, jadi itulah satu gambaran bagaimana tubuh porifera dibedakan berdasarkan saluran air. Ya, ingat urutan dari saluran air: ostium, spongosol, dan osculum. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Porifera memiliki 3 lapisan sel. Adalah pinakosit, itulah disebut dengan pinakoderm. Dapati di lapisan terluar, dan di situ dijumpai banyak pori membentuk saluran air. Nah, lalu ada mesohil yang sudah kita singgung tadi atau mesoglea, belum mesoderm. Ya. Nah, di mesohil ini kita jumpai protein gelatin yang identik seperti jelly, cairan kental. Lalu di lapisan ini juga kita jumpai spikula atau bahan kerangka dari tubuh porifera. Makanya dia bisa berdiri tegak seperti ini, ya. Lalu ada sel amoebosit yang sudah kita singgung tadi, yang bertanggung jawab dalam transportasi zat makanan. Ya, oke. Dan kemudian lapisan dalam itulah kita jumpai koanosit yang disebut dengan sel berflagel, ya, berupa lapisan dalam yang tujuannya tempat pencernaan, lalu yang menghantarkan amoebosit, gitu ya. Oke. Dan selanjutnya porifera ini selain dia memiliki 3 lapisan sel, yang perlu kita ingat, dia salah satu hewan yang memiliki daya regenerasi. Regenerasi ini ya, regenerasi tinggi. Artinya dia bisa memutuskan tubuhnya, atau sengaja maupun tidak sengaja, putusannya bisa membentuk individu baru. Ya, oke, baik. Nah, perhatikan gambar. Inilah hewan porifera itu. Nah, di sini ada keterangannya, ada mesohil, ya sudah kita jelaskan tadi.
lalu ada epidermis, udah. Kemudian yang ketiga ada porosit yang merupakan tempat saluran air, lalu ada spongosol, ya. Nah, kemudian yang kelima inilah kuanosit, ya, tempat pencernaan. Lalu yang keenam, ya, yang keenam ini mana gambarnya? Inilah dia ya. Oke, yang keenam itulah sel kuanosit, ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu yang ketujuh ada amoebosit yang bertindak untuk mengantarkan makanan. Ya, baik. Nah, ini apa? Inilah yang disebut dengan spikula, kerangka tubuhnya. Ternyata beragam-beragam ya. Ya, mirip kayak seperti ya, alat perang juga ini ya. Ada senjata ninja, ada samurai, ya, ada linggis, ya, ada kayak perangkap. Ternyata ini adalah kerangkanya, kerangka dari porifera. Nah, inilah namanya spikula, spikula silikon, ya, yang banyak mengandung zat silika atau dikenal dengan hexakinelida. Lalu ada spikula silikon juga. Ini kategori namanya Demospongia, ya. Ini kelompok Demospongia. Lalu ada kalkarea, bentuknya seperti ini, ya. Lalu ada spongin yang lebih lunak. Inilah. Jadi sebagai alat gosok itu adalah spikula yang kategori lebih mendominasi spongin, makanya teksturnya lebih lunak. Inilah dijadikan sebagai alat gosok badan, ya. Nah, jadi dari berbagai macam ini, ya, terus tahulah kita kerangka tubuh porifera. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana reproduksi porifera. Reproduksi porifera adalah ada seksual, ada seksual. Kalau aseksual, dia dengan menggunakan tunas atau bading. Ya, bading itu juga disebut istilah tunas. Nah, tunas ini berarti tubuhnya bisa membentuk menonjol ke arah samping, ya, dengan tujuan nanti melepaskan diri. Nah, kemudian ada gemula atau tunas internal. Jadi kalau yang ini tunas atau yang atas itu membentuk ke lapisan luar. Kalau gemula, ini tunas yang terbentuk di bagian dalam arti di bagian dalam tubuhnya, ya. Nah, lalu ada secara seksual. Nah, tipe seksualnya adalah hermafrodit, ya, artinya memiliki dua jenis alat kelamin, ya. Tapi bukan berarti dia bisa melakukan perkawinan sendiri, ya. Tetap dia melibatkan dua individu, berarti sperma dari luar masuk, ya. Nah, sperma dari luar masuk, maka terjadilah pertemuan, maka terbentuklah fertilisasi di mesohil, ya, di lapisan perang. Ya. Kenapa nggak bisa sendiri? Oh iya, benar. Kenapa tidak bisa melakukan sendiri? Karena sel gametnya tidak serentak matangnya, ya, tidak serentak. Makanya dia tetap melibatkan dua individu untuk melakukan fertilisasi. Ya, sama seperti ini cacing tanah. Cacing tanah dia hermafrodit, ya kan? Kenapa nggak bisa melakukan sendiri, kan gitu? Nah, jadi jawabannya pematangannya tidak serentak, ya. Kenapa tidak serentak, kan gitu pula? Memang secara otomatis dari tubuh untuk menghasilkan gamet itu dia butuh energi besar, butuh protein besar, maka salah satu dari gametnya yang akan difokuskan menghasilkan gamet. Nah, jadi itu ya, jadi tidak bisa melakukan perkawinan sendiri. Oke, begitu ya, Darren ya. Baik, Kita. ya. Embrio yang sudah terbentuk itu nanti akan berkembang menjadi larva berflagel, itulah namanya amfiblastula, ya. Oke, itu secara aseksual dan seksual. Baik, sekarang kita lihat dulu bagaimana menggambarkan tentang reproduksinya. Sponges have two layers. The outside layer is called the ectoderm. The inside layer, made up of collar cells, is called the endoderm.
Porifera means pore bearer. And sponges have thousands of incurrent pores that bring water, nutrients, and oxygen into the sponge. They also have one excurrent pore called an osculum. The osculum gets rid of waste, water, and carbon dioxide, and acts as a simple excretatory system. To have water enter the central cavity, the flagella of the collar cells beat to create a current. Water, nutrients, and oxygen enter through the incurrent pore and stick to the collar cells. Collar cells digest the nutrients and transports the digested nutrients to the amoeboid cells for further digestion. Oxygen also diffuses through the collar cells to the amoeboid cells. From here, the amoeboid cells act as a simple circulatory system and transports the nutrients and oxygen to other parts of the sponge. The amoeboid cells then will transport carbon dioxide and waste from the other parts of the sponge back to the ectoderm. Waste and carbon dioxide will enter the central cavity through the collar cells. From here, water, waste, and carbon dioxide leave through the excurrent pore called the osculum. Reproduksi porifera terdapat dua cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Yang pertama, reproduksi secara aseksual. Reproduksi ini dilakukan dengan cara pembentukan kuncup dari dinding tubuh ke arah luar. Kuncup yang terbentuk selanjutnya akan dilepaskan dan akan tumbuh menjadi porifera baru. Pembentukan kuncup ini dapat terjadi apabila kondisi kurang menguntungkan, yaitu bila keadaan kering dan keadaan dingin. Selanjutnya, reproduksi secara seksual. Reproduksi ini terdapat beberapa tahapan di dalamnya. Yang pertama, tahapan fertilisasi. Yang kedua, tahapan arkeosit. Yang ketiga, tahapan zigot. Yang keempat, tahap amfiblastula. Dan yang kelima adalah tahapan porifera dewasa. Sel-sel sperma yang dihasilkan oleh koanosit selanjutnya dikeluarkan ke air, dan selanjutnya mencari sel telur yang ada pada porifera lainnya. Sel telur ini dihasilkan oleh amoebosit. Ketika sel sperma dan sel telur bertemu, maka terjadilah proses fertilisasi dan akan menghasilkan arkeosit. Dari arkeosit ini menjadi zigot, dan ketika siap akan dikeluarkan dengan bentuk amfiblastula atau larva. Larva ini akan berenang bebas dan mencari habitat baru yang sesuai dengan dirinya. Selanjutnya ia akan menempel dan berkembang menjadi porifera dewasa. Ya, oke. Jadi seperti itulah reproduksi porifera. Ada seksual dan ada seksualnya ya. Baik, kita teruskan ya. Klasifikasi porifera, pembagiannya ya, ada berapa kelas? Oke, kemudian kita mulai dari yang pertama, calcarea atau calcispomia. Nah, dasarnya apa? Spikula. Spikula dari calcarea adalah mengandung kalsium karbonat. Jadi bisa dikatakan kelompok calcarea ini memiliki rangka yang keras, kalsium karbonat. Warnanya pucat dengan tinggi kurang lebih 15 cm ya. Jadi ini biasanya sering kita jumpai di di lautan yang dangkal, atau dalam arti di pantai ya, sering kita jumpai ini ya.
Lalu tipe saluran airnya sikonoid. Ya, sikonoid bagaimana? Sederhanakah cabang saluran airnya? Dia bercabang, tapi masih belum sebanyak leukonoid. Kemudian contohnya leukosolenia, latrina, sikon, ciliatum. Nah, inilah leukosolenia, kemudian ini latrina, dan inilah sikon ciliatum. Ya, itu adalah kategori calcarea. Oke, baik. Kemudian kelas yang kedua adalah hexatinellida atau hyalospongia. Ya, di mana kelas ini memiliki spikula, yaitu mengandung zat silika juga, tapi dia memiliki sifat yang transparan, jadi mirip seperti kaca. Ya, dan kemudian bentuk tubuh adalah silindris, ya, datar atau bertangkai. Ya, oke. Kemudian tingginya kurang lebih ya 90 atau 1 meter lah ya, kurang dari 1 meter. Ya, itu ya. Kemudian tipe saluran airnya sikonoid. Ya, jadi sama seperti kelompok calcarea tadi ya. Nah, kemudian contohnya adalah Euplectella aspergillum, Hyalonema. Nah, seperti inilah Euplectella, kemudian Hyalonema adalah gambarnya seperti ini ya. Oke, baik. Kemudian kelas yang ketiga adalah Demospongia. Ya, Demospongia ini memiliki spikula yang disebut dengan serabut spongin ya. Spongin ya. Jumlah spesies yang paling banyak dan kita jumpai tingginya kurang lebih 1 meter ya. Lalu tipe saluran airnya leukonoid ya, ternyata dia lebih kompleks atau dalam arti saluran airnya lebih ribet ya, bercabang banyak. Nah, hidup di pantai dan di air tawar ya. Ada juga ternyata kelompok Porifera yang hidup di air tawar dan kelompok dari Demospongia. Ya, salah satunya Porifera yang bisa hidup di air tawar adalah Demospongia. Nah, lihat spikulanya kan serabut spongin, dan dari sinilah, dari kelas inilah dijadikan sebagai alat gosok badan tadi. Ya, SpongeBob, itu karikaturnya. Oke, ya. Nah, kemudian inilah contohnya Oscarella, lalu ada Microbiona. Lalu Helicondria, inilah dia. Oke, jadi bervariasi, warnanya pun bervariasi ya. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, Sclerospongia. Nah, di mana spikulanya juga sama seperti calcarea, kalsium karbonat. Namun agak sedikit berbeda, dia diselimuti ya, terjalin dalam serat spons. Jadi istilahnya masih lebih lunak dibandingkan calcarea. Berarti kalau ditanya manakah Porifera yang lebih keras kerangkanya, adalah yang mengandung kalsium karbonat ya, calcarea. Nah, lalu tubuhnya seperti batu koral di daerah terumbu karang ya, kemudian diameternya kurang lebih 1 meter. Jadi yang menghiasi dunia atau bahari ya, laut ini, nah itu adalah salah satunya Porifera. Ya, lalu ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini sudah lain jenis hewannya. Nah, jadi ingat, terumbu karang itu bukan tumbuhan. Ya, memang mirip seperti tumbuhan ya kan, seperti bercabang-cabang gitu ya. Nah, dia adalah hewan juga. Nanti akan kita pelajari bagaimana terumbu karang, yaitu dari film berikutnya, Cnidaria atau Coelenterata. Ya, oke, baik. Lalu apa contohnya? Ceratoporella dan Stromatospongia. Inilah kira-kira gambarnya, dan satu lagi Stromatospongia seperti ini ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah mengenal lebih jauh bagaimana tentang Porifera ya. Ternyata Porifera ini berupa makhluk hidup kategori hewan, bukan tumbuhan atau bukan batu ya. Memang kalau dia mati atau keras ya di daratan, nah dia bisa mengeras karena memiliki kalsium karbonat. Itu membuat dia itu keras kalau kondisi kering ya. Oke, baik. Nah, lantas bagaimana keuntungan Porifera bagi manusia? Ya, itulah salah satu sebagai alat gosok,
dan juga sebagai alat hiasan di akuarium bisa. Ya, oke. Jadi ini dulu untuk pelajaran tentang Porifera. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.